وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian. Dan telah kita sebutkan perkara-perkara yang diharamkan ketika ada seseorang yang meninggal. Dan telah kita sebutkan beberapa perkara yang diharamkan ketika ada orang yang meninggal dunia. Dan di antara perkara yang diharamkan, Syalbani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-i'lamu an mautihi ala ru'usil manair wa nahwiha, mengumumkan tentang kematian seseorang di atas mimbar, di atas menara dan yang lainnya. Li'annahu minan na'yi, karena itu termasuk an-na'yu. Wa qad thabata an Hudzaifah ibn al-Yaman annahu kana idza mata lahul mayyit, dan telah datang sebuah riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annahu kana idza mata lahul mayyit, bahwasanya beliau itu kalau ada orang yang meninggal maka beliau mengatakan kepada keluarganya dan kepada orang-orang, la tu'dhinu bihi ahadan, jangan mengabarkan kepada seorang pun tentangnya, tentang kematian itu. Inni akhafu ayyakuna na'yan, karena saya takut itu nanti masuk dalam na'i, masuk dalam na'i. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin na'i, dan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau melarang dari an-na'i. Nah, berarti di sini intinya kalau kita perhatikan di sini ada dalil umum, ada dalil umum dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang mana Hudzaifah itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu melarang dari an-na'yu. Itu hadisnya umum, hadisnya umum, mencakup semua model pengabaran, berita akan kematian seseorang. Sehingga beliau di awalnya pun mengatakan la tu'dhinu bihi ahada, jangan mengabarkan kepada seorang pun tentang kematian ini. Kemudian beliau mengatakan karena saya takut nanti itu termasuk an-na'yu yang dilarang. Kemudian setelah itu beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW beliau melarang dari an-na'yu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, jadi intinya ada sesuatu yang dilarang ketika kematian itu adalah an-na'yu. Karena Rasulullah SAW itu melarang dalam hadis Hudzaifah tadi. Kemudian Syalbani mengatakan an-na'yu lughatan huwal ikhbar bi mautil mayyit. An-na'yu itu secara bahasa artinya adalah mengabarkan kepada seseorang tentang kematian si mayyit. Jadi ada orang meninggal, kemudian kita mengabarkan kematian orang itu kepada yang lainnya. Kita mengumumkan berita kematian, maka itu termasuk dalam an-na'yu. Setelah itu lu mengatakan fahuwa ala hadza yashmalu kulla ikhbarin. Kalau
Na'yu, berarti kalau na'yu itu mencakup semua model berita. Mau beritanya itu dengan keras, dengan kalau zaman dulu naik di atas mimbar, atau beri di atas pasar, atau kalau sekarang pakai mikrofon, atau beritanya itu sembunyi-sembunyi, yaitu pelan-pelan, beritanya itu pelan-pelan. Maka itu umum, karena an-na'yu itu umum. Setelah itu beliau mengatakan, walakin qad ja'at ahaditsu shahihatun tadullu ala jawazi naw'in minal ikhbar. Namun telah datang beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan akan bolehnya sebagian dari macam pengabaran, dari macam kabar duga. Jadi kalau dari hadis tadi itu umum, semua berita duga itu nggak boleh. Semua model berita duga itu nggak boleh, karena umum, lafadznya itu umum. Rasulullah itu melarang dari an-na'yu, kata Hudzaifah. Namun ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan Rasulullah SAW itu mengabarkan kabar kematian kepada para sahabat, bahwa si A meninggal. Rasulullah itu mengabarkan. Wa qayyadal ulama'u biha mutlaqan nahyi. Maka kemutlakan larangan dalam hadis Hudzaifah itu kita takyidkan, kita rinci. Jadi di sini berarti apa? Berarti ada dalil yang mutlak. Mutlak itu umum, yang penting nggak boleh kabar duga itu nggak boleh. Itu kan namanya hadis yang mutlak, larangannya itu mutlak. Tetapi ada beberapa model Rasulullah SAW pun juga mengabarkan berita duga kepada yang lainnya. Nah, berarti di situ boleh. Maka nanti ada dalil yang mutlak, larangannya itu umum. Kemudian ada beberapa yang dikecualikan, berarti ada pengecualian. Ada pengecualian. Waqalu, kemudian para ulama mengatakan, innal murada bin na'yi al-i'lamul ladzi yushbihu makana alaihi ahlul jahiliyati. Yang dimaksud dengan larangan dalam hadis tadi, Rasulullah SAW itu melarang berita pengumuman. Yang dimaksud dengan berita pengumuman itu al-i'lamul ladzi yushbihu makana alaihi ahlul jahiliyah, yaitu pengabaran akan kematian seseorang sebagaimana yang telah dikerjakan sama orang-orang Arab jahiliyah. Jadi yang dilarang sama Rasulullah itu kebiasaan Arab jahiliyah. Apa kebiasaan mereka itu? Minas siyahi ala abwabil buyuti wal aswaq, yaitu mereka itu kalau ada orang meninggal dunia teriak-teriak di jalan, teriak-teriak di pasar, teriak-teriak di depan rumah, mengabarkan bahwasanya si A itu meninggal. Itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, maka nanti diutus orang untuk teriak-teriak mengabarkan berita bahwasanya si A itu meninggal. Itu kebiasaan Arab jahiliyah. Sehingga Rasulullah SAW itu melarang dari an-na'yu, yaitu na'yu yang ada di kalangan Arab jahiliyah. Tidak semua model an-na'yu itu dilarang, tidak, tapi an-na'yu yang itu menjadi budayanya orang Arab jahiliyah. Walaupun apa? Walaupun lafadznya umum. Lafadznya itu Rasulullah SAW itu melarang dari an-na'yu. Kalau lafadznya ini berarti semua model berita duka nggak boleh. Tetapi karena ada beberapa cara atau metode pengabaran Rasulullah itu juga mengamalkan, maka ulama mengatakan yang dimaksud dengan larangan an-na'yu dalam hadis tadi itu adalah na'yu yang dikerjakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kebiasaan orang Arab jahiliyah itu apa? Kalau ada orang meninggal dunia, mereka itu ngutus beberapa utusan untuk teriak-teriak di jalan, teriak-teriak di pasar, teriak-teriak di depan pintu rumah, mengabarkan bahwasanya si A itu meninggal. Kemudian nanti menyebutkan tentang kebaikan-kebaikannya itu. Si fulan itu seperti ini, si fulan itu seperti ini, orang baik, orang ini, orang ini. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Maka Syalbani setelah itu mengatakan, maka berarti ada an-na'yu yang jaiz. Ada berita duka yang hukumnya boleh.
Jadi berarti apa? Berita duka itu nggak semuanya dilarang. Berita duka yang dilarang itu adalah berita duka yang dijalankan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Itu yang dilarang. Tetapi ada beberapa berita duka yang boleh, dan itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Setelah itu beliau mengatakan, kata Syalbani, wa yajuzu i'lamul wafati idza lam yaqtarid bihi ma yushbihu na'yal jahiliyah. Maka berita duka itu boleh, berita duka itu boleh selama tidak sama dengan apa yang dijalankan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kalau modelnya itu sama dengan orang Arab jahiliyah, maka hukumnya nggak boleh. Waqad yajibu dzalika idza lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi. Bahkan terkadang mengabarkan berita kematian itu terkadang hukumnya wajib. Beliau mengatakan terkadang hukumnya wajib. Idza lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi. Jika memang dia itu tidak memiliki orang-orang yang bisa menunaikan kewajiban. Seperti apa? Memandikan jenazah. Nggak ada orang yang memandikan jenazah, kecuali kalau dia itu cerita sama orang-orang lain. Wa takfin, mengkafani jenazah. Wa sholatu alaihi, dan mensolatkan sholat jenazah. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Kalau seperti ini, maka hukumnya terkadang berubah menjadi wajib. Jadi berarti kalau kita perhatikan, berarti kita rinci di sini. Mengumumkan kematian itu ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya itu wajib. Jadi nanti berarti hukumnya itu sesuai dengan kadarnya. Jika memang ada orang meninggal dunia, kita tahu, karena itu mungkin suami kita atau orang tua kita. Di rumah ini nggak cukup orangnya untuk memandikan jenazah, mengkafani, nggak bisa, kecuali saya datang kepada orang untuk mengumumkan. Maka seperti ini terkadang hukumnya wajib, harus mengabarkan kepada orang yang bisa memandikan jenazah, yang bisa mengkafani, dan yang bisa mensolatkan. Ini terkadang hukumnya wajib. Yang kedua, jika kita mengumumkan orangnya sudah ada semua, yaitu yang memandikan ada, yang mengkafani ada, tetapi kita mengumumkan kepada orang-orang supaya mereka itu ikut-ikut mensolatkan jenazah, sehingga nanti sholat jenazah itu banyak, tanpa harus kita itu memuji orang itu dengan pujian yang kita nggak tahu, yang beda bahwa sekedar mengumumkan saja itu, maka seperti ini hukumnya boleh. Maka sebagian ulama mensunahkan, yaitu supaya sholat jenazah itu dihadiri dengan orang-orang yang mulia, sehingga pengumuman itu khusus kepada orang-orang yang mulia. Kemudian yang ketiga, terkadang pengumuman kematian itu hukumnya haram. Hukumnya haram jika mengumumkan itu teriak-teriak dengan nida, yaitu dengan panggilan-panggilan yang keras. Kemudian yang kedua, diiringi dengan mafakhir. Mafakhir itu menjelaskan tentang kehebatan orang itu. Si fulan ini adalah si ini, disebutkan kebaikannya itu. Apalagi juga nanti kata Syalbani itu, apalagi sampai pengumumannya itu mengandung sesuatu yang baru lagi, yang bid'ah, yaitu apa? Memerintahkan kepada semua orang untuk membacakan Al-Fatihah dikirim kepadanya. Ini nanti baru lagi dalam masalah ini. Selama pengumuman kematian itu ditujukan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang dia itu kemungkinan akan ikut mensolatkan, maka hukumnya boleh. Ada beberapa riwayat, kata beliau, wa fihi ahadits, dan ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pun mengumumkan berita kematian. Rasulullah pun pernah mengumumkan berita kematian, tetapi berita kematian tidak disebarkan di atas mimbar, tidak disebarkan di atas mikrofon, tetapi Rasulullah SAW itu kumpulkan beberapa sahabat, kemudian Rasulullah itu menceritakan. Ada beberapa riwayat di Bakal Syalbani. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menakyu
mengabarkan berita kematian terhadap kematian Najasyi di hari ketika dia itu meninggal dunia. Yaitu Najasyi itu raja Afrika, raja Habasyah, dan beliau adalah seorang muslim, tetapi beliau menyembunyikan Islamnya. Ketika para sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah, kemudian ketika difitnah di Habasyah sama Amr bin As dan beberapa utusan dari orang Arab Quraisy, kemudian setelah itu Najasyi memanggil orang-orang muslim yang ada di Habasyah. Kemudian ditanya, pendapat kalian tentang Isa itu apa? Akhirnya nanti Ja'far bin Abi Thalib dia maju kemudian membacakan surat Maryam sampai di ayat ucapan Nabi Isa ketika ditanya itu, siapa sih ini anak siapa ini? Akhirnya Nabi Isa mengatakan, inni Abdullahi. Nabi Isa masih bayi, dia mengatakan, saya itu hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan saya sebagai nabi dan Allah memberikan kepada saya kitab suci. Akhirnya setelah itu Najasyi itu nangis, kemudian turun dari singgasana, kemudian ngambil kayu, kemudian mengatakan, Isa itu di hadapan Allah tidak lebih mulia daripada kayu ini. Yaitu apa? Sama-sama makhluk, hamba. Setelah itu Najasyi itu masuk Islam, tapi belum bertemu dengan Rasulullah. Sehingga nanti Najasyi itu masuk ke tabi'in. Dia tidak masuk ke sahabat karena dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan dia masuk Islamnya itu disembunyikan. Dia masuk Islam disembunyikan, dia nggak berani menampakkan. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, otomatis pemakamannya itu seperti orang-orang Kristen, karena nggak tahu kalau dia itu masuk Islam. Orang-orang sana itu nggak tahu kalau dia itu Najasyi itu sudah masuk Islam. Akhirnya ketika itu Rasulullah SAW itu ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah itu mengabarkan kepada para sahabat kalau Najasyi itu meninggal. Kharaja ilal musalla. Akhirnya Rasulullah SAW itu kumpulkan para sahabat untuk sholat, dinamakan dengan sholat ghaib. Dan Rasulullah itu mengejarkan sholat ghaib yang ada riwayatnya itu cuma satu kali saja, yaitu sholat ghaib kepada Najasyi ini. Rasulullah SAW itu keluar ke musola. Musola itu lapangan, kalau zaman dulu ya kayak padang pasir, lapangan antara Masjid Nabawi sama kuburan Baqi. Jadi antara tengah-tengah itu antara Masjid Nabawi sama kuburan Baqi. Itu biasanya kalau sholat jenazah itu di situ. Sholat jenazahnya nggak pernah sholat jenazah di masjid Rasulullah, nggak pernah. Ketika Rasulullah itu masih hidup, sholatnya di musola. Fasoffa bihim wa kabbara arba'an. Setelah itu Rasulullah itu sholat, bikin sof, para sahabat disusun sofnya. Kemudian setelah itu Rasulullah itu takbirnya 4 kali, yaitu sholat jenazah, takbir 4 kali. Nah di sini Rasulullah SAW itu an-na'yu terhadap kematian Najasyi, yaitu apa? Mengabarkan kepada para sahabat akan kematian Najasyi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mensolatkan, karena di tempat tinggalnya itu Najasyi tidak disolatkan. Akhirnya Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat kemudian sholat. Kemudian hadis yang kedua, An Anasin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, akhadha rayata Zaidun fa usiba. Yaitu Rasulullah itu mengumumkan perang, kemudian setelah itu beliau nyusun pasukan perang, kemudian diutus pasukan perang itu. Kemudian Rasulullah itu menetapkan yang megang bendera perang itu Zaid. Kalau Zaid mati, maka nanti diganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far mati, diganti dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah mati, maka nanti urusan kalian. Yaitu Rasulullah itu menetapkan tiga pemimpin. Kalau ini meninggal, ganti ini. Kalau ini meninggal, ganti ini. Kalau yang ketiga meninggal, maka kalian sendiri urusan diri kalian masing-masing. Akhirnya pasukan ini berangkat sampai akhirnya perang. Ketika perang, Rasulullah itu dikabari sama malaikat Jibril beritanya. Akhirnya Rasulullah SAW itu kumpulkan para sahabat. Setelah itu Rasulullah SAW itu mengkabarkan, beliau mengatakan akhadha rayata Zaidun fa usiba.
bendera perangnya itu dipegang sama Zaid bin Harithah sampai akhirnya beliau terluka, kemudian beliau meninggal. Thumma akhadha Ja'far fa usiba. Kemudian setelah itu diambil benderanya itu sama Ja'far bin Abi Thalib, dan dia juga terluka sampai akhirnya meninggal. Thumma akhadhaha Abdullah bin Rawahah fa usiba. Kemudian bendera perangnya itu diambil sama Abdullah bin Rawahah, dan dia juga terluka sampai akhirnya meninggal. Setelah itu ketika Rasulullah menceritakan seperti ini, kata Rasulullah mengatakan, kata Anas itu menceritakan, wa inna aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tadhrifan. Rasulullah ketika menceritakan ini kepada para sahabat, kedua mata Rasulullah itu bercucuran air mata, yaitu mengisahkan kematian Zaid, kematian Ja'far, kematian Abdullah bin Rawahah. Rasulullah itu meneteskan air mata ketika menceritakan. Setelah itu beliau mengatakan, thumma akhadha Khalid bin Walid. Setelah itu ketika benderanya itu jatuh, akhirnya benderanya itu diambil sama Khalid bin Walid. Min ghairi imratin fa futihalahu. Dan memang Khalid bin Walid itu dia megang bendera itu tanpa diperintahkan, karena memang Rasulullah SAW itu sebelum mengutus pasukan perang itu kan cuma menetapkan 3. Zaid, kalau Zaid meninggal ganti dengan Ja'far meninggal ganti dengan Abdullah bin Rawahah. Setelah itu urusan kalian. Akhirnya ketika benderanya jatuh, Khalid bin Walid itu dengan inisiatif pribadi dia mengambil bendera, kemudian maju, fafutihalahu. Akhirnya Khalid bin Walid itu dimenangkan. Akhirnya setelah itu pasukan Islam itu menang. Sampai setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, sekarang kita sambut pasukan perang Islam itu yang dimenangkan sama Khalid bin Walid. Kita sambut, jangan ada seorang pun di antara kalian yang absen untuk menyambut mereka. Akhirnya ketika berita kedatangan pasukan ini pulang ke Madinah, akhirnya nanti disambut oleh para sahabat. Ketika membawakan hadis ini, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu belum membuatkan bab ar-rajulu yan'a ila ahlil mayyiti bi nafsihi. Bab bolehnya seseorang untuk menakyu, mengabarkan berita duka kepada keluarga si mayit. Yaitu dia itu mengabarkan keluarga si mayit bahwasanya misalkan orang tua kamu itu meninggal, si fulan itu meninggal, itu hukumnya dibolehkan. Al-Imam Ibnu Hajar ketika menyebutkan bab ini dalam Fathul Bari, ketika menyebutkan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan wa faidatu hadhihi tarjamati. Dan faidah yang bisa kita ambil dari yaitu pembuatan bab. Kenapa kok Imam Bukhari itu bikin bab ar-rajulu yan'a ila ahlil mayyit bi nafsihi? Seseorang itu boleh mengumumkan berita kematian kepada keluarga si mayyit. Beliau mengatakan al-isyaratu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kullahu. Beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar, ini sebagai isyarat bahwasanya tidak semua berita kematian itu dilarang. Ada beberapa yang dibolehkan. Setelah itu beliau mengatakan wa innama naha amma kana ahlul jahiliyati yasnaunahu. Tetapi yang dilarang itu adalah berita kematian yaitu yang menjadi budaya kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Apa yang mereka kerjakan itu fakanu yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyiti ala abwabid duwari wal aswaq. Yaitu kebiasaan orang Arab jahiliyah itu kalau ada orang meninggal, dia itu nyewa beberapa orang, disewa beberapa orang disewa, kemudian yang ini pergi ke pasar, ngomongkan di pasar, kalau ini pergi di jalan-jalan yang ramai, kemudian ini nanti datang ke rumah-rumah, itu disewa. Kemudian nanti orang yang disewa ini teriak-teriak, si fulan meninggal, dan si fulan itu orang baik, orang fulan ini. Nah itu disewa. Dan ini teriak-teriak seperti ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Setelah itu Syalbani mengatakan, kata Syalbani ketika selesai menyebutkan ucapannya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan qultu, saya katakan, wa in kana hadza musallam, jika seandainya zaman jahiliyah yang seperti itu saja, yaitu mengabarkan berita duka dengan ngutus beberapa orang datang ke pasar,
teriak-teriak, kemudian datang di sini teriak-teriak. Ini saja dilarang. Fasiyahu bidzalika ala ru'usil manair yakunu na'yan min babil aula. Maka mengumumkan berita duka di atas menara sehingga suaranya lebih keras lagi itu, lebih banyak lagi yang mendengar itu. Yakunu na'yan itu termasuk berita duka yang dilarang, dan itu lebih parah daripada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Walidzalika jazamna bihi fil faqratil lati qabla hadhihi, sehingga kami pastikan di kitab ini bahwa kebiasaan orang Arab jahiliyah itu mereka teriak-teriak itu, dan itu berita duka yang dilarang. Maka mengumumkan berita kematian di atas menara itu kalau beliau ini dilarang. Waqad yaqtarinu bihi umurun ukhra hiya fi dzatiha muharramatun ukhra. Setelah itu kata beliau, kata Syalbani, dan terkadang berita duka itu dibarengi lagi dengan perkara-perkara yang haram yang lainnya itu. Jadi teriak-teriak itu kan kebiasaan orang Arab jahiliyah. Kemudian yang kedua, muji-muji dengan pujian-pujian yang itu tidak layak bagi orang yang meninggal dunia, karena kita belum tahu bagaimana akhiratnya. Kemudian kata Syalbani mengatakan, dan terkadang diikuti lagi dengan keharaman yang lainnya. Mithlu akhdhil ujrati ala hadha siyah, seperti minta upah, yaitu digaji untuk menyebarkan berita seperti itu. Wa madahil mayyiti bima yu'lam annahu laisa kadzalik, atau memuji si mayit dengan pujian yang dia itu enggak seperti itu. Kaqaulihim, seperti yang sering ini kalau ini kata Syalbani di daerahnya beliau, karena beliau itu tinggalnya di Suriah, di Yordania, beliau tinggalnya di Yordania. Beliau mengatakan bahwa seperti ucapan mereka, berita kematian itu yang ada di mikrofon itu, setelah selesai si fulan meninggal, setelah itu orang yang mengumumkan mengatakan as-sholatu ala fakhril amajidil mukarramin wa baqiyati salafil kirami sholihin. Semoga salawat tercurah kepada pahlawan Islam yang sangat mulia, wa baqiyati salafil kiram, dan sisa ulama-ulama salaf yang soleh, yaitu si mayit itu. Jadi si mayit itu dijuluki dengan julukan seperti itu. Maka Syalbani mengatakan ini jelas ini sangat tercela. Kenapa? Karena belum tentu orang itu seperti itu. Sehingga di sini keharamannya itu nanti di situ. Sehingga intinya kalau kita perhatikan, berarti apa? Berarti kalau cuma sekedar mengabarkan berita kematian supaya orang-orang itu ikut mensolatkan, maka kalau seperti ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh, seperti yang dikerjakan sama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua juga yang dibolehkan itu, beliau mengatakan wa yustahabbu lil mukhbir ayatluba minan nasi ayastaghfiru lil mayyit, dan hendaknya yang mengabarkan itu, yang membawa berita kematian itu, meminta kepada orang untuk mengampuni dosanya, yaitu meminta doa pengampunan dosa, istighfar. Yaitu misalkan diumumkan si fulan meninggal dunia, nanti disolatkan pada jam sekian di tempat ini, dan kita doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa dia. Yaitu apa? Kita memintakan pengampunan dosa, supaya yang mendengar berita kematian itu langsung mendoakan. Ada sebuah ceritanya ya cerita tadi, cuma ini lebih lengkap. Ceritanya lebih lengkap, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kalau tadi cerita yang dari Abu Hurairah itu diceritakan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian sampai nanti Imam Bukhari membuat sebuah bab. Kalau tadi ceritakan oleh Anas bin Malik, ceritanya ringkas. Kalau ini ceritanya lebih panjang. Ceritanya lebih panjang, diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishal umara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus jaishal umara, pasukan yang dipimpin oleh beberapa pemimpin. Jadi ada beberapa pemimpin yang ditetapkan sama Rasulullah, sehingga sampai dijuluki dengan jaishal umara, karena ada beberapa pemimpin yang ditetapkan sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, alaikum Zaid bin Harithah, yang memimpin kalian adalah Zaid bin Harithah.
fa in usiba Zaidun fa Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Zaid itu terbunuh, maka yang memimpin kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Fa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawaha al-Ansari. Kalau Ja'far meninggal dunia, maka yang memimpin kalian adalah Abdullah bin Abi Rawaha. Fa wasaba Ja'far. Ketika Rasulullah itu mengatakan seperti itu, akhirnya Ja'far itu langsung berdiri, loncat di depannya Rasulullah. Faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tastamala alayya Zaidan. Wahai Rasulullah, dengan nama bapak dan ibuku, saya itu, yaitu intinya, kenapa kok saya dipimpin sama Zaid, seorang budak gitu. Yaitu kenapa kok Zaid itu menjadi pemimpin kita pertama kali, karena dia itu kan budak gitu. Qala ibdihi. Maka Rasulullah mengatakan, jalankan saja. Fa innaka la tadri ayya dzalika khairun. Karena kamu nggak tahu mana yang terbaik antara tiga pemimpin itu, yaitu Zaid bin Haritha, Ja'far, sama Abdullah bin Rawaha. Walaupun Zaid bin Haritha itu budak. Fantoliku, pergilah kalian. Falabitha masya Allah. Setelah itu mereka berangkat, dan kabarnya itu sudah nggak ada kabar lagi sampai mereka itu berhari-hari. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Setelah itu ada sebuah kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau naik mimbar. Wa amara ayyunadi as-shalatu jami'atun. Kemudian Rasul itu memerintahkan kepada seorang muadzin untuk mengatakan as-shalatu jami'atun. Kalau as-shalatu jami'atun biasanya pengumuman untuk kumpul. Selain sholat jamaah, kalau sholat jamaah kan kumpulnya dengan azan, mengumpulkannya itu. Kalau ini enggak, ini bukan sholat jamaah. Ada sebuah berita penting, Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk berkumpul. Akhirnya nanti panggilannya itu biasanya as-shalatu jami'atun. Setelah manusia berkumpul, setelah itu Rasulullah mengatakan, naba khairun, akan ada pengganti yang baik untuk kalian, yaitu naba khairun atau bata khairun, yaitu telah berlalu beberapa waktu kebaikan kepada pasukan kita. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum an jaishikum hadzal ghazi. Saya kabarkan kepada kalian tentang kabar pasukan perang kita yang sudah berangkat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innahum intolaku, sesungguhnya mereka semuanya sudah berjalan. Falaqul aduwa, dan mereka sudah berjumpa dengan musuh, yaitu berperang, sudah berhadapan dengan musuh. Fa usiba Zaidun syahidan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan Zaid itu yang menjadi pemimpin, dia terluka sampai akhirnya beliau meninggal dunia, menjadi orang yang mati syahid. Fastaghfiru lahu, maka istighfarkanlah kepada beliau. Akhirnya setelah itu semua para sahabat mendoakan pengampunan kepada Zaid. Setelah itu Rasulullah mengatakan, thumma akhadha liwa Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera perang itu diambil sama Ja'far bin Abi Thalib. Fashadda 'alal qaumi hatta qutila syahidan. Kemudian dia maju membawa bendera perang sampai akhirnya dia pun terbunuh juga dan dia mati syahid. Asyhadu lahu bisyahadah, dan saya menjadi saksi akan kesyahidan Ja'far bin Abi Thalib. Fastaghfiru lahu, tolong ampunkan dosanya Ja'far kepada Allah Ta'ala. Akhirnya semua manusia di situ semuanya mendoakan. Thumma akhadha liwa Abdullah bin Abi Rawaha. Setelah itu benderanya dipegang sama Abdullah bin Abi Rawaha. Fa athbata qadamaihi hatta qutila syahidan, dan dia tegak berdiri dengan membawa bendera perang sampai akhirnya beliau jatuh dan beliau mati syahid juga. Fastaghfiru lahu, tolong ampunkan, mintakan doa pengampunan kepada saudaramu ini. Tsumma akhadha liwa Khalid bin Walid. Setelah itu benderanya itu diambil sama Khalid bin Walid. Walam yakun minal umara, dan dia bukan pemimpin yang kita pilih, dia bukan seorang pemimpin yang kita tunjukkan. Wa huwa ammara nafsahu, dan dia itu memilih dirinya sendiri dengan inisiatif dia sendiri karena nggak ada pemimpin. Karena Rasulullah hanya menetapkan 3 pemimpin saja. Setelah meninggal nggak ada pemimpin berikutnya. Akhirnya dia memilih dirinya sendiri karena inisiatif diri sendiri. Akhirnya dia ambil benderanya.
Tsumma rafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbu'aihi. Kemudian setelah itu Rasulullah itu mengangkat jarinya ke atas, kemudian mengatakan Allahumma huwa sayfun min suyufika. Yaitu Rasulullah itu mengisyaratkan dua jari seperti ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia ini, yaitu Khalid bin Walid itu, sayfun min suyufika, salah satu pedang dari pedang-pedang engkau, wahai Rasulullah, wahai Tuhanku. Fangsurhu, maka wahai Tuhanku, tolonglah dia, tolonglah Khalid bin Walid. Famin yaumi idzin summiya Khalidun sayfullah, disebabkan karena doanya Rasulullah itu, wahai Tuhanku, sesungguhnya Khalid itu adalah salah satu pedang dari pedang engkau, maka tolonglah dia wahai Tuhanku. Akhirnya dari sini Khalid bin Walid itu digelari dengan julukan Saifullah Maslul, pedangnya Allah Ta'ala, dari ucapan Rasulullah SAW ini. Maqala, setelah itu Rasulullah mengatakan, infiru fa'amiddu ikhwanakum wala yatakhallafanna ahadun. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ayo kita sambut pejuang kita sambut pejuang kita dan kita bantu, dan jangan seorang pun di antara kalian yang absen. Fanafaron nasu min fi harrin syadidin mumsyatun wa rukbanan. Akhirnya para manusia semuanya keluar dalam kondisi panas yang menyengat, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Di sini menunjukkan berarti apa? Menunjukkan Rasulullah SAW itu mengumumkan berita pengumuman kematian, dan Rasul itu mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, doakan kepada saudara kamu ini supaya diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, kata Syalbani, setelah ini terakhir, kata Syalbani mengatakan di catatan kaki, beliau mengatakan wa mimma sabaqa ta'lam, dan dari pembahasan sebelumnya kamu ketahui, anna qaulan nasil yauma fi ba'dil bilad, ucapan sebagian orang ketika membawa berita duka, kemudian dia mengatakan al-fatihatu ala ruhi fulan, ayo kita kirimkan al-fatihah kepada rohnya si fulan. Beliau katakan mukhalifun li sunnatil madhkurah, ini sangat bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Fahuwa bid'atun bila syak, kata beliau, dan ini merupakan perkara bid'ah. La siyama wal qira'atu la tasilu ilal mauta, padahal lebih lagi bacaan Al-Quran itu nggak sampai kepada si mayit, walaupun itu masalah khilafiyah. Maka setelah itu beliau mengatakan alal qaulis sahihi kama sayati tafsiru insyaallah, dan itu pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama, bahwasanya kita kalau baca Al-Quran itu pahala bacaan Quran kita itu nggak sampai kepada si mayit. Nah, jadi intinya di sini kalau kita pahami berarti intinya boleh kita itu mengumumkan pengumuman kematian dengan tujuan yang pertama supaya orang-orang itu banyak mensolatkan. Yang kedua, tujuannya itu supaya orang-orang itu ikut mendoakan. Semakin banyak yang mensolatkan, semakin banyak yang mendoakan, maka itu semakin baik bagi si mayit. Selama berita kematian itu yang pertama, selama tidak diiringi dengan teriak-teriak di jalan, teriak-teriak di pasar-pasar, termasuk juga teriak-teriak di atas menara. Kemudian yang kedua itu selama tidak memuji dengan pujian-pujian yang tidak layak. Si fulan itu orang baik, si fulan itu orang soleh, itu pun tidak layak juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana akhir seseorang. Kemudian yang ketiga, selama tidak ada jasa upah untuk berita kematian. Kalau ada jasa upahnya itu, yaitu seperti tadi dikirim kemudian bayar orang untuk mengabarkan seperti ini, maka itu nanti termasuk an-na'yu yang dilarang dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kalau mengumumkan berita kematian itu di mikrofon? Mengumumkan berita kematian itu di mikrofon, bagaimana hukumnya? Memang kalau seperti ini, kita kalau baca beberapa fatwa memang banyak yang berbeda. Kalau fatwa termasuk Lajnah Daimah dan banyak ulama-ulama Saudi itu mengatakan tidak dibolehkan, karena itu termasuk lebih parah daripada tadi, yaitu orang-orang Arab jahiliyah. Mikrofon kan berarti didengar sama semua, dan itu termasuk mengeraskan suara terhadap kematian. Tetapi kalau kita baca di beberapa fatwa yang lain, seperti kumpulan ulama-ulama Al-Azhar di Mesir itu,
Mereka mengatakan hukumnya boleh. Selama, jadi yang dilarang itu cuma kalau di dalamnya itu ada menyebutkan kebaikan seseorang yang kita belum tahu kebaikan dia itu apa gitu. Itu yang tidak dibolehkan. Intinya wallahu alam dalam masalah ini, khilaf panjang dalam masalah ini. Intinya itu kalau bisa pakai mikrofon itu dihindari. Intinya dihindari. Cukup zaman sekarang itu nggak usah pakai mikrofon, cukup. Orang sekarang sudah punya HP, tinggal informasi itu tulis di HP saja cukup sekarang itu. Ya kan? Tidak usah kita itu menjadikan masjid itu sebagai tempat pengumuman seperti itu. Karena zaman Rasulullah itu nggak ada pengumuman kematian di masjid, nggak ada. Apalagi Bilal naik ke atas mimbar, naik ke atas loteng, kan adzannya bilang ke atas loteng, dan lotengnya itu atau menara itu pengganti mikrofon. Kalau zaman itu orang itu adzannya naik ke atas loteng supaya terdengar di mana-mana suaranya itu. Kalau zaman kita kan pakai mikrofon karena suaranya juga ke atas kan. Zaman itu nggak ada namanya pengumuman kematian itu di atas mikrofon, mimbar itu atau menara itu nggak ada. Kalau yang ada tadi itu kan Rasul itu mengumumkan itu bukan pakai pengumuman kematian, tapi diperintahkan para sahabat untuk kumpul, as-sholatu jami'atun. Ketika para sahabat sudah kumpul di masjid, baru Rasul itu mengumumkan khusus. Berarti apa? Pengumuman khusus, bukan pengumuman disiarkan di mana-mana itu. Oleh itu kalau bisa wallahu alam, pendapat yang paling selamat itu, pendapat yang paling ininya kita keluar dari perbedaan seperti ini. Karena memang tidak ada riwayat, walaupun memang Rasul itu mengumumkan berita kematian terhadap kematian beberapa sahabat, tetapi mengumumkan lewat pengeras suara atau Bilal itu naik ke atas loteng kemudian mengumumkan kepada semua penduduk Madinah, itu tidak ada riwayatnya. Sehingga lebih baik kita hindari, kita cukupkan dengan pengumuman yang ada khusus, yaitu kepada siapa pengumuman itu? Kepada orang yang mau mensolatkan dan mendoakan. Jadi siapa yang biasa mensolatkan itu, yang mendoakan itu, ya orang-orangnya di masjid. Maka cukup ditulis di masjid, tulisan di masjid, atau pakai grup-grup WA. Sekarang sudah informasi lebih cepat di WhatsApp daripada lewat pengeras suara gitu. Maka itu lebih baik daripada kita itu mengumumkan di masjid. Ya, walaupun kebiasaan kita di masyarakat seperti itu, tetapi lebih baik dihindari. Ada seorang ulama ketika ditanya juga tentang kebiasaan orang-orang Aljazair yang mengumumkan kematian seperti kita lah di masjid-masjid ini, ditanyakan sama ulama Saudi itu, beliau mengatakan ini termasuk kebiasaan orang Arab jahiliyah. Terus bagaimana caranya itu? Caranya bukan pengumuman secara umum seperti itu, bukan, yaitu pengumuman secara khusus kepada siapa? Kepada orang-orang baik yang ingin ikut mensolatkan dan ikut mendoakan. Tapi kalau cuma untuk meramaikan, rame-rame saja itu, tapi tidak saling mensolatkan, tidak mendoakan, maka manfaatnya apa gitu? Karena di kita itu kan banyak itu, kalau orang meninggal dunia yang takziah banyak sekali itu, tapi apa? Yang mensolatkan sedikit. Orang pada duduk di depan, pada merokok, pada tertawa, pada cerita, sholat tidak, doakan tidak gitu. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Maka kita nggak terlalu butuh banyaknya orang yang datang ke pemakaman. Yang kita butuhkan itu orang yang mensolatkan dan orang yang mendoakan. Itu lebih penting daripada banyaknya orang yang takziah ke rumah si mayit. Kenapa? Karena si mayit itu butuh doa, si mayit itu butuh sholatnya kita. Itu yang mereka butuhkan. Maka Rasulullah ketika meninggalnya si fulan dan si fulan, Rasulullah langsung mengatakan istaghfiru lahu, tolong doakan supaya Allah mengampuni dosanya. Dan itu yang sangat penting bagi si mayit. Bukan banyaknya ayo datang ke rumah ini, datang gitu. Datang untuk apa gitu? Kalau datang hanya untuk meramaikan, maka nggak terlalu penting bagi si mayit. Yang dibutuhkan sama itu adalah doa, demikian juga dan sholat kita. Ya, ini pembahasan ringkas tentang masalah an-na'yu, berita kematian. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan berikutnya tentang tanda-tanda kematian yang baik. Tanda-tanda kematian yang baik itu apa? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.